Alhamdulillahnya niki hotele pagere Masjid Nabawi niku tanaman niku. Nggih, jadi keluar itu langsung pintunya Nabawi. Alhamdulillah karena mandiri, Pak. Jadi nek mandiri ini kan nyeting-nyeting piyambak to. Aku pengen hotelnya pengen di gini, aku pengen di gini. Ya regane pasti kan nanti kita notal-notal sendiri kan, Pak. Notal-notal sendiri sesuai dengan kemampuan itu tadi. Nah, terus aku budgetnya sakmene aku cukup naik katakanlah 5 hari. Ya berarti saya hitung 5 hari untuk sekian orang katakanlah ngaten. Nah, di sana hotelnya itu ndak kados teng mriki misalkan 2 orang harus diisi 2, ngoten ndak. Di sana itu ada hotel yang pokoknya kasurnya papat, arep sampean isi 6 ya sak karepmu. Istilahnya gitu, Pak, di sana. Cuman karena kemarin sama ibu nggih maksudnya kan menurut saya beda gender nggih, beda gender otomatis kan kita ndak mungkin campur baur jadi satu kan ndak eco, mboten eco. Akhirnya kita order ada yang satu kamar berempat, saya sama keluarga sendiri, ada ibu sama ibu mertua itu satu kamar berdua. Jadi 2 kamar kemarin. Nah, tapi ini kalau misalkan suatu saat Pak nggih, yang sekamar ini 4 kasur ini mau diisi misalnya bapak-bapak jamaah Anur, wong 6 budal, ayo pesen sak kamar ngaten. Ini bisa diisi cukup. Nah, kemudian selama di Madinah karena kita ndak ikut travel, nggih diatur-atur piyambak, Pak. Nun sewu. Bagi yang mungkin nun sewu saya itu. Bagi yang mungkin ndak terbiasa ke masjid, nggih pasti akan tidur di hotel aja terus. Enak karena nyaman di hotel, Pak. Tapi untuk yang terbiasa di masjid ya nggak nunggu dipanggil sama travel. Wis pokoke kate tahajudan nang masjid kados kantun medal, kate suruhan di masjid kantun medal, kate sarapan masuk hotel, nanti siang mau makan keluar. Jadi ngatur-ngatur sendiri selama hampir 5 hari waktu itu. Akhirnya di hari ketiga kita coba putuskan panggil HIS lagi, HIS yang sama, artinya agen yang sama. Tapi drivernya beda-beda, kendaraannya beda-beda. Kita panggil agen yang sama, tolong saya diantar untuk ziarah. Nah, kalau Madinah niku yang mungkin jangan sampai dilewatkan niku ziarah Uhud. Nggih, karena di situ ada makam para sahabat nggih. Terus kemudian jangan lupa ke Masjid Kuba. Kan hadisnya barang siapa yang berwudu dari rumahnya berangkat ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, maka seperti melaksanakan haji dan umroh pahalane niku ngaten. Ke Masjid Kuba hanya sekedar sholat 2 rakaat mawon, sholat tahiyatul masjid mawon. Terus biasanya dalam satu rute itu, dalam satu paket 2 jam kita sewa itu monggo arep nang di maneh istilahnya ngaten lho. Mereka menawarkan waktune sik ono arep nang di maneh. Kemarin akhirnya ke kurma. Apa? Kebun kurma, jadi kebun kurma. Nah, setelah itu wis kesel wis 2 jam waktunya juga sudah habis, diantar lagi ke hotel. Itu ziarahnya sama persis kayak kalau jenengan nitih travel, mesti ngaten mesti. Nggih settingane ngaten. Kemudian di hari kelima mulai mikir, iki karena kan itu tadi belum umroh Pak Ji, mungkin beberapa pulau panjenengan mobil dereng perso. Umroh itu kan ada rangkaian tersendiri, bukan itu. Bukan berangkat ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi terus dikatakan sudah umroh, itu bukan. Umroh itu adalah nanti ketika dari Madinah atau dari manapun mampir ke tempat mikot. Mikot ini macam-macam Pak. Nek sing paling cedek nek saking Madinah niku Bir Ali. Dzul Hulaifah namine. Nah, ngambil mikot di situ. Mikot niku sholat 2 rakaat. Kemudian pakaian-pakaiannya semua ditata semua, harus pakai nopo nek laki ihram nggih, pakaian ihram ndak boleh pakai celana dalam, ndak boleh pakai kaos, ndak boleh sama sekali pun wis mek kain niku mawon. Bahkan sabuk saja ada yang selisih pendapat karena sabuk sendiri kan ada yang dijahit, ada yang enggak dijahit. Syaratnya kan ndak boleh memakai pakaian yang dijahit istilahnya ngaten. Jadi kalau saya memutuskan ndak pakai sabuk. Nah, kemudian setelah itu baru niat ihram. Niat ihram itu bisa di luar masjid, bisa di dalam masjid, bisa di atas kendaraan. Setelah itu maka sudah semua pembatal ihramnya harus dihindari. Mungkin teknis detail-detailnya kan gampang, kapan-kapan bisa ini lagi. Nah,
Sehingga kalau misalkan sudah mengambil niat ihram supaya tidak batal, maka kalau bisa disegerakan segera ke Mekah kan. Nah Mekah sendiri itu jaraknya 4 jam sampai 5 jam kalau lancar dari perjalanan Bir Ali nih Masjid Bir Ali. Nah perjalanan 5 jam. Terus biasanya nggak bisa kalau langsung umroh Pak, tenagane mboten kuat. Harus check in hotel dulu. Kita check in hotel, makan, tapi yang jelas nggak boleh pakai sabun, cuci tangannya nggak boleh pakai sabun. Nek sing kebleteng toilet nggak boleh. Nun sewu cawike pakai sabun juga nggak boleh. Pokoknya yang wangi-wangian nggak boleh sama sekali. Nggih radi ewet Pak nggih. Ya apa terus nggih, makanya sebelum niat ihram ini kalau bisa hajat-hajat diselesaikan dulu semua, sing kebelet wis dikebelet-kebelet nih dhisik, sehingga perjalanan 4 jam 5 jam itu diisi dengan talbiyah gitu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Terus sampai di Mekah, masuk hotel, mungkin makan dulu, istirahat sebentar, jangan tidur terlalu lama. Langsung lihat posisi Ka'bah. Qadarullah kemarin itu alhamdulillah dapat kamarnya itu yang di wonten Jamil ya, Pak. Persis ngajengi Masjidil Haram di Pullman Zamzam. Nah, dan alhamdulillah dapatnya kamar yang view-nya langsung Ka'bah. Jadi bisa lihat, oh mari sholat asar. Wis mulai tawaf. Turun langsung kita turun gitu kemarin. Turun ternyata salah prediksi. Ternyata setelah beberapa hari di Mekah, mungkin bapak-bapak nek binjing badhe umroh nggih. Setelah beberapa hari saya coba lakukan pengamatan dari kamar itu, saya lihat ternyata jam-jam tawaf yang sepi itu malah ba'da syuruk. Setelah jam 8 itu sepi. Jadi untuk dapat 7 putaran tawaf itu malah cepat. Yang saya kira setelah asar niku sepi, ternyata tambah ndak karu-karuan. Mepet sampai melengkung-melengkungin awake pisan. Wis ndak kuat, ibu saya juga ndak kuat. Akhirnya waktu itu kita minta istirahat dulu. Sik, di sini aja, Li. Sik, di sini aja. Iya. Akhirnya terus ngapunten lagi. Enggak apa-apa. Nopo? Ya apa-apa. Mboten sesuatu. Jenengan nari sampean. Kadung ceritane asik kok. Oke, nah kemarin itu akhirnya karena ini kondisi-kondisi juga kondisi nopo nggih. Nek basa proyek ini force major nggih. Force major itu kondisi-kondisi yang tidak bisa kita hindari pada waktu itu. Karena kita persiapannya 6 orang, kita berangkat kepingine saged tawaf sareng. Ternyata ibu boten kiat. 1 putaran atau 2 putaran itu sudah tidak kuat karena memang desek-desakannya terlalu ini. Akhirnya tapi kalau kita berhenti bareng dan mengulang, bahkan kalau ihram niku nek tawaf menoleh ke belakang itu batal. Salah satu pembatalnya itu melihat ke belakang atau mundur. Niku batal, Pak. Sehingga waduh iki kondisinya apa? Jadi sambil jalan itu sambil kita mikir, saya sama istri itu mikir, iki apa? Wis putih dukno sik ae. Maksudnya berhentikan dulu aja. Enggak usah kita bingung cari kursi roda dan lain sebagainya. Kita selesaikan dulu tawafnya. Karena kalau tawaf ini terhenti, Pak, sampai noleh memburi, batal. Balik mana? Nah, istilahnya ngaten. Akhirnya wis kene marikno sik ae 7 puteran. Akhirnya saya berempat.